Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Witama, NIM A1D019105. Ya, jadi di sini saya akan mencoba mereview artikel dari situs kompasiana.com dengan penulis artikel Albertus Henry tentang pengeksploitasian tanaman secara ilegal oleh pihak asing menggunakan kultur jaringan. Di sini saya sudah membuka artikelnya. Jadi di sini juga ada gambar tentang tahap kultur jaringan. Jadi di artikel ini ada 4 halaman. Halaman pertama menjelaskan tentang kultur jaringan itu apa. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan kultur jaringan. Kemudian ada plasma nutfah. Selanjutnya ada bioetika. Kemudian halaman 3 ada bioetika dan pencurian plasma nutfah. Halaman 4 ada dasar hukum perdagangan gelap, terutama pada tumbuhan atau pertanian. Jadi untuk halaman yang pertama, di sini dijelaskan bahwa kultur jaringan ditemukan oleh ilmuwan ahli patologi Amerika bernama Montrose Thomas Burroughs. Dijelaskan bahwa kultur jaringan adalah mengambil bagian tubuh dari tanaman seperti bagian daun, tunas, dan sel batang tumbuhan yang nantinya akan ditumbuhkan lagi menjadi bibit baru. Kultur jaringan sendiri menggunakan sifat totipotensi atau sifat biologi yang menunjukkan kemampuan sel untuk memperbanyak sel-sel sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi bibit-bibit baru. Sifat ini ditemukan oleh Profesor G. Haberland tahun 1898. Kemudian ada di sini juga dituliskan ada tahap-tahapan dari kultur jaringan sendiri. Ada pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan terakhir aklimatisasi. Kemudian dijelaskan juga tentang tahap-tahapan tersebut. Jadi tahap pertama ada pembuatan media. Pembuatan media adalah hal penting yang bisa dibuat. Kemudian terdiri dari tanah, air, garam, mineral, vitamin, dan hormon, serta zat seperti agar atau gula sebagai sumber karbohidrat tanaman atau energi tanaman untuk tumbuh menjadi bibit. Jadi media ini sangat penting karena nantinya akan menjadi tempat tumbuh bibit tersebut. Media ini juga harus dipersiapkan secara steril. Kemudian ada tahap yang kedua, ada inisiasi. Pada tahap inisiasi atau pengambilan eksplan yang bagian tumbuhan. Jadi bagian tumbuhan nanti diambil atau bisa disebut pengambilan eksplan yang masih bagus ya. Biasanya yang paling sering itu tunas karena ini akan lebih mudah tumbuh. Kemudian selanjutnya ada sterilisasi. Jadi sterilisasi itu tahapan di mana sebenarnya semua tahap seharusnya dilakukan secara steril agar bisa menghasilkan hasil yang direncanakan. Kemudian ada multiplikasi, penanaman eksplan-eksplan sebelumnya yang sudah diambil kemudian disterilisasi, kemudian ditanam di media yang sudah dibuat tadi sebelumnya. Dan tahap ini harus dilakukan di laminar flow untuk menghindari kontaminasi kuman. Jadi memang sterilisasi sangat penting pada kultur jaringan. Kalau ada yang tidak tahu laminar flow, bisa searching aja sendiri di Google. Karena di sini tidak dijelaskan cara persis untuk alatnya, tapi ini ada di lab pertanian. Kemudian pengakaran. Tahap selanjutnya pengakaran, di mana eksplan tadi yang sudah ditanam di media akan tumbuh akar. Jadi apabila tumbuh akar dengan baik, maka kultur jaringan dianggap
berjalan dengan baik. Tetapi juga harus tetap diberikan pengamatan setiap harinya agar bisa mengetahui mungkin ada gangguan atau ada kerusakan di bibit tersebut. Dan selanjutnya ada aklimatisasi. Jadi pada tahap ini bibit yang sudah tumbuh akar tadi dan sudah berumur nantinya akan dipindahkan ke media tanam seperti biasa, seperti perkebunan. Kemudian kita di sini masuk pada halaman yang kedua. Jadi halaman kedua yang seperti saya jelaskan tadi, pada halaman kedua ada kelebihan dan kekurangan kultur jaringan. Tadi dari penulis sendiri memberikan kelebihan dari kultur jaringan. Yang pertama, menghasilkan bibit unggul dalam waktu singkat. Yang kedua, tidak memerlukan tempat yang luas. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh musim karena untuk pembuatan bibit sendiri dilakukan di dalam ruangan yang steril. Kemudian yang keempat, ada bibit lebih sehat. Ini karena yang diambil adalah bagian tanaman induknya sendiri adalah tanaman yang sehat. Kemudian ada yang kelima, memungkinkan melakukan manipulasi genetik karena memiliki sifat yang sama dari induknya. Kemudian ada kekurangan dari kultur jaringan sendiri. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk kultur jaringan cukup bisa dibilang mahal karena membutuhkan tempat yang sangat steril, alat-alat yang steril, bahan-bahan juga tidak cukup hanya beberapa bahan, tapi ada banyak bahan untuk bisa menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan ada memerlukan orang yang ahli. Jadi dalam sistem kultur jaringan ini diperlukan orang-orang yang ahli yang paham tentang kultur jaringan, bagaimana caranya, bagaimana memproduksi bibit-bibit baru dari tanaman yang sebelumnya. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan kultur jaringan, butuh pengetahuan yang lebih untuk melaksanakan kultur jaringan ini. Kemudian selanjutnya ada tempat harus memiliki tingkat kelembaban tinggi. Kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat. Dan hasilnya ada plasma nutfah. Jadi dalam hal kultur jaringan, hal yang sangat mendasari adalah plasma nutfah yang membawa gen. Plasma adalah pembawa sifat atau gen dari pohon. Di sini oleh penulis juga dijelaskan plasma nutfah itu apa. Jadi plasma nutfah mencakup seluruh sumber daya alam hayati yang ada di muka bumi. Jadi tidak cuma tumbuhan, hewan, manusia pun ada. Tetapi untuk manusia dan hewan sendiri tidak bisa di-cloning karena itu melanggar etika atau moral dan melanggar bioetika juga. Jadi di sini juga dari penulis menjelaskan tentang apa sih bioetika itu. Dalam sejarah awal mulai revolusi Prancis, jadi di sini ilmu pengetahuan sangat meningkat pesat. Jadi apa saja bisa dilakukan melalui ilmu pengetahuan, tapi juga harus dibatasi, dan batasan ini bisa dinamakan bioetika. Lebih umumnya moral dalam ilmu pengetahuan. Jadi kita menghormati makhluk hidup seperti manusia atau hewan, tidak segampang itu mengcloning hewan atau manusia karena itu akan sangat mempengaruhi kehidupan. Di sini juga dicontohkan tentang bagaimana apabila manusia di-cloning, manusia akan memiliki sifat yang sama satu sama lain. Ibarat seperti contoh, ada manusia yang pintar dalam ilmu fisika dan itu membuat negara-negara akan berlomba-lomba membuat manusia-manusia yang pintar fisika tersebut, dan itu bisa melanggar etika dan moral dunia.
Ya, di sini dijelaskan tentang bioetika ya oleh penulis. Bisa merusak tatanan peradaban manusia yang sudah dibangun sejak dulu. Ya, jika tidak ada bioetika mungkin peradaban bisa berubah. Kemudian kita akan membahas pada halaman ketiga ini bioetika sudah. Jadi di sini juga dijelaskan tentang pencurian plasma nutfah di sini. Lalu bagaimana kasus pencurian plasma nutfah oleh negara maju? Ya, di sini penulis menyatakan pendapatnya bahwa dia setuju tentang walaupun pencurian plasma nutfah tapi ada positifnya juga, karena tanaman bisa tumbuh dimanapun, contohnya seperti kantong semar dan lain-lain yang khususnya ada di Indonesia saja bisa tumbuh di negara-negara lain dengan adanya pencurian plasma nutfah ini. Jadi di sini juga akan meningkatkan populasi tanaman, akan meningkatkan penghijauan bumi juga. Tetapi di sini juga penulis menyatakan pendapat kontranya pada pencurian plasma nutfah, karena lebih baiknya negara-negara maju apabila ingin mencuri ya sebaiknya tidak mencuri, lebih baik meminta izin pada negara asalnya. Seperti contoh Jepang meminta izin pada Indonesia untuk melakukan kultur jaringan kepada kantong semar. Jadi di sini Indonesia tidak merasa dirugikan, dari Jepang juga tidak merasa juga diuntungkan. Oke. Ini juga diberi contoh tentang negara-negara tersebut. Kemudian ada pencurian ini bisa dilakukan ya apabila mungkin ada dari perdagangan yang menjual beli tanaman kemudian dibawa ke luar negeri, kemudian plasma nutfah tanaman itu diambil kemudian diperbanyak tanpa seizin dari pemerintahan negara asalnya, itu bisa dibilang pencurian karena dilakukan secara ilegal tanpa diketahui pemerintah asal tanaman tersebut. Jadi sebaiknya ada perizinan atau kesepakatan, karena apabila tidak ada perizinan atau kesepakatan bisa merugikan negara tanaman asal tersebut. Contohnya kembali ke kantong semar, apabila Indonesia menjual kantong semar ke Jepang, kemudian Jepang mengkultur jaringan kantong semar ini dan memperbanyak di sana, maka otomatis Jepang tidak lagi membutuhkan produsen di Indonesia karena mereka bisa membuat sendiri dan Indonesia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu yang bisa merugikan negara asal tanaman tersebut. Lebih baiknya Jepang memberikan kesepakatan ke Indonesia, mungkin Indonesia bisa mendapatkan pendapatan melalui kesepakatan tersebut sehingga Indonesia tidak merasa dirugikan dan tidak memicu konflik yang berkepanjangan. Di sini juga dicantumkan pendapat tentang Bapak Ganjar Pranowo, mengatakan jika kita salah sedikit saja maka tanaman kita bisa dicuri atau dikloning. Kata Bapak Ganjar Pranowo, ya seperti itu, karena teknologi semakin canggih, apabila tidak dipantau maka akan bisa dicuri atau dikloning dan ini akan merugikan negara Indonesia. Nah, dan di sini juga dijelaskan tentang para pedagang-pedagang asing yang mungkin tidak bertanggung jawab, yang bisa saja mencuri dengan sengaja plasma nutfah ini untuk kepentingan mereka dan dijual di perdagangan gelap agar tidak diketahui oleh pemerintah dan tidak terkena hukuman. Namun di sini juga pada halaman keempat akan dijelaskan
dasar hukum tentang perdagangan gelap ini agar mengurangi adanya pencurian-pencurian semacam ini, pencurian plasma nova. Dijelaskan bahwa perdagangan gelap tidak diizinkan. Kemudian para pedagang ini juga akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang ada. Ya, hukuman sanksinya ada selama 4 tahun penjara sesuai dengan dasar hukum pasal 480 ayat 1. Isinya karena telah membeli atau menjual barang melewati pasar gelap atau black market. Karena sebenarnya mengambil gen plasma nova dari negara lain tanpa seizin dari Departemen Kehutanan ialah ilegal, dan ilegal tentu melanggar hukum ya. Dan alangkah baiknya sebagai warga negara bisa saling menghormati dan menghargai. Cukup sekian, mungkin cukup sekian artikel ini karena di sini sudah dicukupkan ya pendapat saya sendiri tentang pengeksploitasian ini. Ya, hampir sama dengan penulisnya, ada positif dan negatifnya. Positif bisa ya memperbanyak tanaman, tidak hanya di Indonesia saja, bisa ke luar negeri, tetapi juga harus dengan izin agar bisa menjadi hal yang legal, bukan hal ilegal yang melanggar hukum. Mungkin sekian review artikel ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kurang jelas dalam penjelasan atau ada suara-suara yang tidak jelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.